Oke, halo guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini aku akan mereview dua motor ya guys, dua diecast motor. Ini baru pertama kali aku review dua diecast motor kayak gini ya guys. Jadi ini tuh masih baru ya, terutama yang ini, yang Ducati. Jadi ini ada dua pabrikan. Yang ini Yamaha ya guys, punya yang ini yang Yamaha. Modelnya kayak Harley gitu, buat motor yang buat touring biasanya tuh guys, yang buat ke kota rombongan gitu loh. Nah, terus kalau yang ini tuh, ini kayaknya lebih ke moge ya, mungkin ya, motor gede gitu ya. Soalnya dia modelnya tuh sebenarnya kayak motorsport, cuman dia itu klasik gitu loh guys. Jadi dia setengah setengah Harley setengah motorsport gitu, jadi di tengah-tengahnya gitu lah. Nah, ini untuk motor yang ini, untuk suspensinya dua-duanya ada ya guys, suspensi dua-duanya ada, bisa ngeper. Nah, kalau yang ini tuh Yamaha, jadi modelnya kayak gini. Ini tempat duduknya tuh kayak ada senderannya gitu loh guys. Ini bener-bener kayak Harley banget ya kan, kayak Harley banget ya kan guys. Jadi kayak itulah, terus ada lampunya juga. Nah, terus di sini tuh ada mesin-mesinnya gitu guys. Ini mesinnya kok susunannya kayak V gini ya, jangan-jangan ini mesin V2 mungkin. Bisa jadi kan, kita nggak tahu ya, dia mungkin pakai mesin V2 gitu ya guys. Terus habis itu, kalau ini tuh dia bannya ban kurus, ban yang kecil lah, yang nggak gede, ban biasa lah, yang kecil lah, kayak gini, tapi klasik. Kalau yang ini tuh bannya ban gede ya guys, bannya lebar tuh, lebar kan. Untuk knalpotnya di sini ada dua, sama-sama ada dua sih, ini dua ya kan, nih dua di sebelah kanannya doang. Kalau ini kiri kanan ya, masing-masing satu, kiri satu kanan satu gitu ya guys. Jadi kalau yang Ducati, kalau yang ini aku sudah punya, sudah lama punya ya guys. Nah, kalau yang ini tuh baru aja, jadi kayak masih baru-baru banget. Ini Ducati ya. Terus bedanya itu, kalau punya aku yang ini guys, ini nggak tahu ya, ini kayaknya plastik doang sih. Tempat duduknya ini kayaknya plastik doang biasa. Kalau ini tuh kayak ada karetnya gitu guys, karet yang motif-motif jok gitu ya guys, ada teksturnya gitu ya. Kalau dipegang nih kelihatan kan, keren sih. Untuk detailingnya, kalau dari segi detailing ya, aku jujur dari segi detailing cat terutama, aku suka yang ini. Tapi kalau dari perintilannya sama sama aja sih, cuman kalau ini tuh lebih ke bentuknya sini kan, lebih ke Harley gitu ya guys, lebih klasik lah gitu. Kalau ini tuh lebih ke kayak motorsport gitu, jadi kayak buat biasanya kan, kayaknya sekarang sudah jarang sih motor kayak gini ya guys ya. Jadi ini tuh motorsport, terus ini motor Harley, jadi beda lah. Kalau misalnya suka suka yang, ya sama sih, dua-duanya bagus. Cuman kalau dari segi ban, nah kalau bannya ini lebih detail guys. Maksudnya tuh dia velgnya ada bentuknya guys. Kalau ini kan biasa aja lah, bannya nggak ada yang spesial banget. Terus juga kalau ini tuh semua semua komponennya tuh dicat ya guys. Jadi kalau ini kan polosan guys, ini kan polosan, ini cuman warna plastik doang, ini silver gini. Oh, ini enggak guys, ini dikasih cat emas gini. Sini abu-abu, terus ada kuningnya gini ya guys. Untuk spion, kedua motor ini nggak punya spion. Plat nomor juga nggak ada. Guys, jadi ya gitulah pokoknya. Nah, untuk tangkinya ya, kalau di sini tuh tangkinya tuh, iya, kenapa aku bilang motor yang ini tuh moge, soalnya dia tangkinya lebih besar guys. Punya bodinya tuh lebih gemuk gitu lah, lebih gemuk, lebih pen lebih sedikit lebih tinggi, tapi gemuk gitu. Kalau ini tuh pendek, dia kan cekung gini kan, jadi tempat duduknya tuh pendek, tapi setirnya lodok tinggi gitu ya guys. Dan tangkinya ya cuma segini aja sih ukurannya sih. Kalau ini dia lodok gede karena lodok berbentuk gitu, lodok belotot gitu lah guys. Gitu. Dan oh ya, ini mungkin kalian dibilang mungkin salfok sama bootku yang ini, sudah aku ganti sponsornya. Bentar, ini basah dikit ya guys.
Jadi ini sponsornya baru tak ganti nih. Ada sponsor dari Gather Drift ya guys, dari sponsor dari aku ya guys. Kalian yang nonton channel aku tahu lah nih logo ini ya kan, aku bikin sendiri. Jadi kalau kalian nonton channel di apa, nonton YouTube di channel aku tuh biasanya kan di akhir-akhir video kan bakal ada logo ini ya guys. Aku bakal apa, nampilin logo ini kan gitu loh, kayak gitu. Keren sih guys. Kok dari skala ya, aku kurang tahu sih skalanya sama apa beda nih. Kok firasatku sih harusnya kayaknya sama sih, skalanya sama sih. Cuman dari ukuran tuh ini guys, ini kalau bannya ini kan lebar ya, bannya kan lebih lebar ya daripada yang ini ya. Tapi apa namanya, dia dia lebih pendek guys. Kalau ini bodinya lebih panjang tuh. Ini lebih pendek ya, jatuh guys. Bentar. Ini lebih pendek, jadi dia tuh kayak ramping gitu, bodinya juga ramping sih. Jadi beda lah, pokoknya pokoknya ini buat apa, buat touring gitu, buat apa namanya ya, di jalan raya gitu lah. Sama sih bisa dibuat touring juga, cuman ini tuh lebih ke kayak motorsport gitu ya guys, kayak moge gitu lah. Nah terus juga kalau dari ini ya, detail apa, dari detail setirannya ya, ini tuh kalau punya yang apa, yang ini tuh, motor yang ini tuh dia bagian remnya nggak dicat, jadi dia polosan aja, yang dicat cuman ini doang, ada item-itemnya gitu ya yang buat gasnya ini. Kalau ini dicat dua-duanya guys, ini ininya hitam, ini juga hitam gitu ya guys. Nih ya kan, kelihatan kan, dan ada logo Ducati ini ya guys. Kalau ini sebentar, kok kan mau lihat ya nih. Nah harusnya sama sih skalanya sih. Kayak gini ya guys. Jadi aku tuh orangnya tuh jarang banget koleksi motor-motoran kayak gini. Jadi karena ya ada sih, aku kan meskipun nggak total ngasih motor-motoran, cuman ada beberapa gitu guys. Kalau ini tuh apa ya, pokoknya kalau yang ini skalanya beda sih. Aku punya dua motor lagi ya, yang lama ya, yang lama kan ini ya guys ya. Kalau yang ini kan baru kan, motor baru ya. Nah jadi motorku yang lama itu ada tiga, ini yang ini model Harley kayak gini, terus sama dua model kayak motorsport gitu guys modelnya guys. Ya kayak motorsport gitu lah berdua, tapi skalanya beda guys. Skalanya yang dua itu gede-gede. Dan aku punya ini guys, Suzuki yang lama sih, motorsport Suzuki yang lama sih, bukan yang baru sih. Punya motornya lama-lama semua kok, tapi kadang motor klasik itu juga eh, punya inilah historis sendiri dibanding motor-motor baru ya guys, kayak gitu. Nah, historisnya tuh ada dia kan punya yang nama juga klasik kan, jadi dia beda lah vibesnya sama motor baru kan. Nah jadi eh untuk motor aku nggak terlalu tahu masalah motor ya, karena aku kan apa namanya, untuk motor kan nggak terlalu hobi banget gitu ya guys. Nah jadi kalau lebih motor kayak gini, jadi maksudnya tuh eh mungkin kalian yang suka touring ya, suka keluar kota gitu, rombongan ya guys, pakai motor Harley gitu ya guys. Harley maksud aku yang di sini tuh, Harley itu maksudnya bukan Harley Davidson, tapi kayak pakai model Harley gini lah maksudnya gitu kan, modelnya Harley tapi kan mereknya Yamaha guys, kayak gitu. Jadi motor-motor gini tuh dia untuk kenceng sih ya, kenceng mungkin lumayan kenceng guys, tapi dia berat. Motor kayak gini tuh berat, bodinya tuh berat. Jadi kayak buat kalian yang jago-jago aja ya, nyimbangin badan gitu. Terus abis itu terutama motor itu kalau di lampu merah, terus tahu aku dia mesinnya panas. Jadi dia kalau lagi berhenti ya, dalam kondisi mesin nyala tuh dia
kaki kita kan kalau naik motor kan gini ya, kaki kita kan gini ya. Nah itu kaki kita ini kan samping-samping ini kan mesinnya jepit mesinnya ini kan. Nah ini kaki kita bakal berasa panas kalau ketempel sama mesinnya, jadi kayak berasa panas gitu, karena mesin motor Harley itu rata-rata kalau misalnya justru semakin kenceng nyetirnya, mesinnya makin dingin ya guys, kayak gitu. Makin kalau dia berhenti mesinnya panas karena dia bekerja, tapi jadi kayak udaranya tuh gak lancar gitu loh guys. Jadi kayak mesinnya tuh pokoknya gitulah. Untuk depannya sih kurang lebih hampir sama aja ya guys. Kenapa? Soalnya nih lihat nih, ini kan lampunya bulat gini ya, dua gini ya, tiga yang kecil, lampu fog lamp, terus ini lampu utama. Nah terus ini juga lampu utamanya satu, lampu fog lampnya ada dua kayak gini kiri kanan. Tapi untuk speedometernya guys di sini berbeda. Dia speedometernya warna hitam. Oh ini kan biasa ya. Nah nggak dicat lah pokoknya gitu. Kalau itu full dicat semua guys, bagian-bagiannya tuh part-partnya, kecuali knalpotnya doang disisain warna silvernya kayak gitu. Oh ini enggak, ini silver semua, tapi klasiknya dapat sih. Untuk brand diecast-nya ya guys, kedua motor itu setahu aku beda sih. Pokoknya aku punya motor yang ini tuh udah lama sih, udah beberapa tahun yang lalu gitu kok. Ini masih baru-baru aja, jadi aku baru dapat lah motor kayak gini ya guys, kayak gitu. Iseng-iseng aja gitu ya guys, kayak nambah-nambah motor gitu ya guys, kayak gitu. Jadi kenapa kok aku baru nge-reviewin sekarang, karena ada temennya gitu guys, karena ada temennya, jadi sekalian langsung dua gini ya kan guys. Lagian kan kalian jarang lihat aku nge-review motor, meskipun mungkin ya kalian, aku lupa sih, mungkin bisa jadi di video-video sebelumnya aku pernah video motor ini kan. Mungkin kalian mungkin misalnya aku ternyata sudah berarti kalian kan ada yang sudah nonton kan, dari beberapa kalian ini kan pasti ada yang sudah nonton. Ini apa namanya, nah kali ini kan akan ada temennya guys, ada motor satunya, jadi motornya dua gitu ya guys, kayak gitu, motornya dua. Tapi jujur aku untuk bentuk itu, dari segi klasiknya ya, dari segi apa namanya, modelnya itu, model tuanya itu tuaan ini, dia lakukannya itu bener-bener kayak motor Harley banget. Dan kalian kan tahu kan, kadang ada motor Harley yang kursinya modelnya kayak kursi mobil gini kan, kayak ada sandarannya gitu, kursinya tinggi gitu guys maksudnya. Nah cuman aku salah sama motor yang ini guys, kenapa? Soalnya dia kursinya tuh kayak apa ya, kayak karet gitu loh guys, karet terus ditempelin di bodinya gitu loh, jadi benar-benar kayak kursi gitu, benar-benar kayak kursi. Kalau ini kan plastik ya, kursi tapi cetakan plastik doang, ini cetakan plastik gitu terus ditempelin, kaku lah intinya. Kalau itu enggak, ini kayak lembaran karet gitu, terus digunting sesuai bentuk ininya, terus ditempel gitu guys, jadi benar-benar kayak kursi sih gitu. Dan untuk fungsi itu setahu aku pasti beda juga. Ini kan buat touring ya, biasanya buat keluar kota, buat jalan-jalan bareng rombongan teman-teman kayak gitu. Nah jadi kursinya tuh dibikin lebih tebal, dan makanya tuh kursinya kan jadi lebih panjang, dan bisa buat bonceng bonceng satu orang gitu. Ini pengemudinya sama bonceng satu orang gitu ya guys. Makanya motor ini kan diperuntukkan untuk touring gitu, jadi sesuai aja lah, jadi bentuk sama fungsi itu sesuai lah gitu. Dan juga kursinya lebih tebel ya kayaknya kalau yang ini, jadi lebih empuk gitu. Kalau ini kan memang buat performa ya mungkin ya, jadi kursinya juga nggak terlalu gede-gede banget. Motorsport tuh kursinya tuh dikit kok guys, kayak kursinya tuh cuman seipit gitu, kayak dikit banget gitu, karena memang motorsport kan jarang kan buat bonceng orang. Jadi motorsport itu kebanyakan ya kursinya satu gitu. Ya kadang kalau motor yang sehari-hari kita pakai juga satu sih, cuman kan dia bentuknya panjang gitu ya guys, bentuknya kan panjang, kayak misalnya motor-motor Beat kayak, atau motor Supra lah misalnya, yang kalian tahu kan. Nah itu kan bentuknya memanjang gitu, jadi buat bisa 3 orang bahkan 4 orang kalau kalian maksain guys. Kalau motorsport kan nggak cuma bisa 1 orang doang, sebenarnya bisa buat 2 orang juga kan. Apa di sini kan sebenarnya bisa ditambahin kursi lagi kayak gitu, cuman kalau yang model yang ini kayaknya nggak bisa ditambahin kursi sih,
yakin. Nah di sini tuh terus dia di sini kayak ada rangka-rangka besi-besinya gitu guys, warna emas-emas gini. Jadi detailingnya beda lah. Untuk dari segi detailing ya, jujur aku lebih suka yang ini. Tapi kalau dari segi bentuk, aku suka yang apa, dari segi bentuknya ya. Bentuknya tuh lebih ke apa, kayak klasiknya itu lebih dapat ini kayak gitu. Terus ini tuh aku suka pokoknya detailingnya sama bahannya sih yang lebih plusnya di sini. Dia terus kayak misalnya ban nih, ini bannya biasa guys, kalau yang ini guys, ban karetnya ini biasa, dia nggak ada kayak ban biasa lah, motifnya juga nggak bagus-bagus banget, kayak biasa aja lah gitu, kayak ada gerigi-geriginya gitu ya guys. Nah tapi kalau yang ini tuh dia bannya itu ada ukirannya, bannya tuh alurnya tuh ada ukirannya gitu ya guys. Nah, kelihatan kayak pokoknya ada ukirannya lah gitu kan, kelihatan kan, nah, kayak gitulah. Dari segi suspensi ya, dari segi suspensi, tapi kayaknya nggak usah aku tes suspensinya karena takutnya kalau lagi satu apa, tanganku satu megang HP gini nanti takutnya punya suspensinya tuh namanya motor ya, jadi kayak dibikin lebih keras biar kalau benturnya bentor itu dia lebih bisa menyerap lah. Kalau terlalu empuk kan nanti malah berasa ya, malah berasa apa, guncangannya kan malah berasa gitu ya kan. Di antara kalian tuh ada nggak sih guys yang kalau nyetir motor itu terus ada apa, atau misalnya kan kayak nggak lihat ada lubang di jalan gitu, terus motor kalian lompat gitu terus kan keangkat sampai terbang gitu. Pernah nggak sih guys? Nah pokoknya kayak gitulah. Nah jadi apa namanya, kalau jadi itu dia fungsinya suspensi di motor itu, jadi kalau dia semakin suspensinya makin apa ya, makin keras, dia makin semakin benturannya dia malah nggak berasa. Tapi kalau terlalu empuk dia lebih gampang goyang gitu guys, tahu nggak sih, lebih gampang apa, lebih gampang di apa ya, loncat-loncat gitu loh guys. Jadi modelnya kayak loncat-loncat gitu. Kalau yang suspensinya sedikit rodok keras itu kan dia bisa menyerap lah kayak gitu. Untuk standarnya juga beda ya, standarnya kok di sini standarnya tuh pakai standar apa ya, aku kurang ngerti sih. Ini standarnya pakai yang buat gitu, jadi standarnya kayak gini. Nah yang dua gini, kalau ini enggak, ini cuman satu sisi doang kayak gitu. Keren sih, suka sih aku, jadi keren lah pokoknya guys. Motorsport tapi model lama gitu ya, klasik-klasik lah. Jadi kalau dipajang nih, dipajang di sini misalnya nih, cocok-cocok aja guys. Yang nggak cocok itu sponsornya Liberty Walk. Si sponsornya Liberty Walk sama Gazoo Racing kan sponsornya tuh mobil banget. Jadi ini apa, contoh aja misalnya kalau ditaruh di boot gini, atau mungkin aku bakal bikin boot lagi, bikinin boot baru buat khusus buat motor ya, buat naruh, buat majang motor gitu, bisa jadi. Kalau yang ini kan diperuntukkan untuk mobil sebenarnya. Nah kalian mungkin dari tadi kan kayak kelihatan dikit ya, di samping-samping ini kan ada truk ya. Nah pokoknya ini aku lagi bikin truk lagi, aku masih memperbaiki dan masih kurang satu lagi sih, maksudnya itu kurang, aku belum bikin gandengannya, belum bikin trailernya ya, belum bikin kontainernya. Pokoknya kan nantikan aja setelah video motor ini aku upload, nanti ini juga akan aku upload ya Lego ya. Aku lama nggak bikin Lego truk ya, ada sekitar beberapa tahun. Aku terakhir bikin truk itu pas ini sih guys, pas bulan puasa ya kemarin ya, yang pas bulan Maret itu, yang apa, Sakon Logics yang Liberty Walk ya, itu Isuzu Sakon Logics itu. Nah itulah terakhir aku bikin truk. Keren sih guys. Nah nih, jadi kalian kalau dari kamera aja, dari video aja kalian bisa lihat lah, untuk segi detailnya beda ya guys. Ini kayak dari segi mesinnya, perintilannya tuh dia dicat semua, punya catnya tuh detailing banget, dia detail gitu. Terus kalau ini kan biasa aja guys, jadi ini kayak apa ya, mungkin dicat juga, cuman catnya tuh cat biasa, bukan cat yang maksudnya tuh kayak ya cuman cat krom gini doang lah, cat mengkilat gini. Tapi aku dari tadi tuh salfok sama ininya ini kok apa, bentuknya kayak V gitu ya, terus dua lagi kan, bisa jadi kan ini ternyata motor ini bisa jadi kan pakai mesin V2 gitu ya guys, pakai mesin V2 kan, kalian tahu lah performanya mesin
V itu kayak gimana kan, gak main-main lah pokoknya, kenceng. Soalnya rata-rata mobil balap tuh pakai mesin V semua guys, rata-rata ya. Tapi kalau yang JDM tuh kebanyakan tuh pakai rotary, pakai 2JZ, 2JZ ya, pakai mesin 2JZ, rotary sama ada yang V juga ada sih. Cuman rata-rata pakai mesin 2JZ itu biasanya, 2JZ sama rotary sih. Kalau 2JZ itu kayak contohnya kayak Supreme K4 kayak gitu. Ya, tadi membahas motor kok tiba-tiba membahas mobil ya. Ini mesin, kita bahas mesinnya maksudnya. Jadi kalau yang ini nggak tahu sih mesinnya apa ya. Kayaknya mesinnya bukan bukan V sih. Karena ini bentuknya nggak kayak V gitu, dia cuma satu doang. Mesin V itu yang paling rendah, yang paling bawah itu V2, karena ya kalau motor kayak gini kan dipasangin mesin VX gimana guys, gak cukup gitu ruangannya. Tapi ada sih, aku pernah lihat di mana gitu, kayak ada orang yang custom motornya tuh sengaja dipasangin mesin Ferrari gitu, mesin V8 apa V10 ya kalau nggak salah ya. Jadi motornya tuh bodinya tuh full mesin semua, karena buat naruh mesin segede gitu tuh butuh ruang yang cukup lah, butuh ruang yang besar, luas. Karena mesin mobil ya besar lah, kan mesin mobil dipasangin ke motor ya kayak gimana ya, gede lah, butuh ruangan yang pas lah buat naruh gitu. Jadi sama-sama bagus sih dua-duanya sih. Cuma kalau buat touring cocokkan yang ini, tapi kalau misalnya buat apa ya, buat kejar performa ya, buat nyari kencengnya ya ini sih kalau menurut aku. Ya, jadi untuk video review kali ini cukup sampai sini saja, dan bagi para subscriber baru aku ucapkan terima kasih, dan semoga kalian yang sudah pernah nonton channel aku, dan ataupun yang sudah sering nonton atau setiap aku ngupload kalian nonton, aku ucapkan terima kasih. Semoga kalian nggak pernah bosan nonton di channel aku ya guys. Oke, dadah.